balik lagi di PPDC Podcast season ketiga, episode ketiga. Kali ini kita bakal ngupas lebih mendalam mengenai tema-tema tentang dunia farmasi. Salah satunya hari ini kita bakal ngobrol mengenai peran apoteker antara tradisi di balik meja dengan potensi sebagai influencer dan marketer. Hari ini kita kedatangan orang jauh nih teman-teman. Mungkin kalau lo anak-anak farmasi pasti tahu siapa ini. Ini adalah Marvel teman-teman. Marvel ini sekarang masih mahasiswa di ITERA ya teman-teman. Angkatan 2019, kita seangkatan. Sekarang juga sedang bekerja di MAC. Nah mungkin teman-teman tahu. Mungkin Kak Marvel juga mau memperkenalkan diri. Silakan Kak Marvel. Oke, thank you nih Kak Dika. Wah, warm regards banget ya untuk Universitas Pancasila. Tadi udah disebut belum? Belum ya? Belum. Audiensnya udah tahu ya Universitas Pancasila. Oke, thank you Niko dan seluruh staf Universitas Pancasila. Kenalin, nama aku Marvel. Jadi, it's such an honor pagi hari ini aku bisa diundang ke agenda rutinnya farmasi di sini ya. Betul. Di podcast gitu. Ya betul yang disebutkan oleh Niko, aku dari Lampung, sama-sama teman-teman kayak semuanya di sini kita farmasi, dan sekarang aku lagi kerja di salah satu perusahaan atau industri farmasi di Jakarta. Dan kurang lebih 3 tahun ke belakang aku menekuni bidang content creation, jadi mungkin nanti kita obrolannya ke arah sana aja. Oke, siap. Jangan main-main kemana-mana gitu. Oke, siap. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lah, lu baru pertama kali kesini kan? Yes, exactly. Ini First impression lu kayak gimana tuh, Upe? first impression, karena tadi waktu masuk gerbang UP jujur kan nggak ngeliat apa-apa ya. Jadi pas ngeliat itu udah dekat fakultas farmasinya. Impression gue satu mentereng sih. Mentereng ya. Warnanya ungu gitu ya, warnanya ungu gitu dan ya mungkin itu melambangkan keceriaan dan kecerahan ngarang gitu. Tapi yang jelas ya, gue melihatnya di situ fakultas farmasi di antara mungkin gedung-gedung UP yang lain yang udah gue lihat sih dia paling mencolok. Paling mencolok ya. Warnanya warna apa nih? Warna ungu. Warna ungu kan. Kenapa lu tahu kenapa kita warnanya ungu? Kenapa tuh? Nah itu gue kurang tahu. Filosofinya kenapa? Ungu itu dianggap sebagai warna yang paling tinggi, paling apa ya, istimewa lah. Mungkin dari ini ya, dari panjang gelombang. Ya bisa kan? Tuh, kita belajar juga tuh. UV vis ya kan kamu kan? Benar. Implementasikan di kita. Betul. Jadi kita tuh ibaratnya warna ungu itu menciri khaskan yang paling tinggi lah, warna paling tinggi itu warna paling istimewa. Gampangnya seperti itu. Tapi filosofinya bakal panjang. Kalau di tempat lu warnanya apa? Di tempat gue kayaknya tidak berwarna. Tidak berwarna ya, beda ya. Oke. Sebelum itu gini, Vel. Gue ngelihat lu waktu itu aktif. Kita sebelumnya mungkin for information teman-teman, kita pernah ketemu di salah satu perusahaan. Kita pernah intern di satu perusahaan. Gue ngeliat Marvel tuh sangatlah apa ya, auranya tuh sangatlah aktif gitu loh, Vel. Maksudnya positif energinya tuh sangat tinggi gitu. Gue waktu di Bali gue ketemu sama Lela. Lu kenal Lela kan? Oke. Nah, sebutkan nama lain. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, Lela itu, gue tanya sama Lela, lu gimana caranya bisa dapat positif energi gitu? Dia bilang, positif energi gue masih 200%, tapi kalau Marvel 1000%. Dia bilang gitu. Ini gue buka di sini. Jadi maksudnya gue, gimana Vel bisa dapat kayak gitu, Vel? Kan kalau masuk farmasi lu tahu kan, ibaratnya tiap hari nge-lab ya kan, paginya kuliah, terus jam 10 nge-lab sampai sore kuliah lagi. Gimana caranya lu bisa bahasanya seaktif gitu loh, Vel? Coba, Vel. Oke, Wah. Ini sedikit hiperbola. Iya. Oke. Iya, thank you Niko dan thank you Lela yang ada di rumah. Terima kasih banyak di atas warm regards-nya. Kalau misalnya ngomongin masalah energi dan gimana kita menyalurkan itu ke umum ya, ke muka umum. Sebenarnya it's been a journey sih. Jadi sebelum aku di titik ini dulu I used to be the one yang mungkin energinya nggak sepositif itu, gitu ya. Nah, yang aku pelajarin sih throughout the journey, satu adalah lo memang definisi harus mencintai perjalanan hidup lo sendiri. For the example,
orang-orang tahu kalau misalnya gue di Instagram ya spesifiknya. Kalau misalnya di TikTok kan gue sharing konten farmasi. Ya, Tapi kalau di Instagram, gue pakai akun Instagram gue memang sebagai akun pribadi gue. Entah gue itu mau kemana gue share, gue lagi apa perasaan gue share. Gak harus gue share yang berkaitan sama productivity aja. Gak harus gue share yang berkaitan jalan-jalan aja. Mungkin sebagian orang kayak gitu kan, maunya dilihat di social media itu yang bagus-bagusnya aja. Gue packing, gue angkat koper juga gue post gitu. Tapi di sini inti poinnya adalah gue nggak meminta kalian untuk nge-post apapun yang ada di hidup kalian. Tapi di situ gue berusaha mencintai apapun yang gue jalanin, ups and downs-nya, kecil besarnya gitu. Dan mungkin sebagian orang melihat bahwa oh gue bener-bener enjoy sama hidup gue gitu. Walaupun enjoy di sini kuat angkut ya, banyak juga masalahnya gitu sih. Dan ya it takes years sebenarnya untuk kita bisa settle down dengan mencintai diri sendiri, kehidupan kita, jurusan kita. Oke, betul. Semua yang ada sekelilingnya gitu. Jangan lupakan jurusan. Iya betul. Nah, Gitu. tentang jurusan nih Vel, kita sekarang masuk ke arah farmasinya. Oke. Menurut lo Vel, sebagai lo mahasiswa farmasi, influencer juga, lo memandang farmasi itu seperti apa dalam sudut pandang lo? Berat kan? Berat ya? Tarik nafas dulu ya. Karena kita sekarang duduk di Fakultas Farmasi. Ini kalau aku dengar ya Niko ya, Fakultas Farmasi UP ini salah satu yang terbaik dan terkenal. Mungkin bisa tepuk tangan dulu. Kalau aku di rumah juga agak tepuk tangan ya. Oke, salah satu yang banyak aku dengar gitu ya. Dan kalau ngomongin tanggapan aku tentang farmasi sih, aku bisa bilang aku nggak bisa duduk di sini sekarang di posisi ini pun juga bersama kamu sekarang diundang ke UP itu kalau aku nggak masuk farmasi itu sampai I used to be the one yang dulu sebenarnya nggak pengen masuk farmasi. Ayo sama kalian juga gitu. Banyak dari kalian yang kayak gitu. Kayak aku jarang banget ngomongin mahasiswa yang first option karirnya, first option kuliahnya itu mau masuk farmasi. Most likely teknik kedokteran ya, or something else gitu. Jarang ada farmasi. Farmasi itu used to be the second option. Iya nggak? Gitu kan? Iya lucu banget. Nah, tapi kita balik lagi ke amanat yang klise. Kamu pernah dengar kayak semua itu ada hikmahnya. Betul. Itu benar ya. Jadi mungkin kalau nggak karena farmasi aku nggak bisa di sini. Dan aku sampai detik ini nggak pernah berhenti berterima kasih sama farmasi dan juga orang-orang di sekeliling aku, orang-orang farmasi. Nah yang membawa aku ke sini. Gitu sih, gitu. Karena kita masih awal ya, jadi masih formal. Betul. Nanti ke depannya belakangnya udah pecah nih. Kita sebenarnya tahu ini semua cuma sugar coating. Oke, mungkin kita agak sedikit dalemin lagi. Oke, boleh. Tadi kan farmasi itu yang udah lo jelasin seperti itu kan. Nah, kalau lo perhatikin farmasi itu ibaratnya kalau dalam sudut pandang gue ya farmasi ibaratnya kalau misalnya kita di apotek atau di rumah sakit, pasien datang, kita layani dengan pengetahuannya kita. Artinya itu ada di balik meja, benar nggak? Betul. Nah, itu nanti misalkan dia mau beli obat apa gitu kan, oh nih gue mau beli obat A, nih kita layani, kita kenalin lah tentang obatnya dan yang lain kan. Nah, sekarang stigmanya berubah nih, kalau menurut gue semenjak COVID tuh udah berubah. Banyak banget sekarang influencer malah mempromosikannya lewat media sosial. Nah, menurut lo itu gimana? Apakah memang sudah saatnya transformasi, udah nggak di balik meja lagi, tapi bisa melihat influencer lain? Menurut lo gimana? Sudut pandang lo? Oke, that's a great question. Ini mulai agak serius. Ya. Oke, sebenarnya aku melihat itu pasti ada dua sisi ya, Niko. Ada opportunity dan juga ada threat-nya gitu. Opportunity-nya di sini dilihat dari sisi edukasinya. Gitu. Kita selama ini tahu ya teman-teman dari farmasi, kita itu dikenal dengan jurusan ataupun profesi yang tidak terlalu dianggap. Ya. Kita tidak terlalu dianggap. Itu adalah fakta yang menyedihkan. Mau menyedihkan, mau menyakitkan fakta. Itu fakta. Kita memang nggak terlalu dikenal. Kalau misalnya ke rumah sakit, semua orang dipanggil dokter. Gitu. Semua yang dipanggil dokter. Gitu. Even aku dulu pun ketika kecil juga seperti itu. Aku nggak tahu apoteker itu apa. Aku nggak tahu tenaga farmasis itu apa. Nah, sekarang di era digital ini jadi ruang untuk kita menunjukkan eksistensi kita. Dan gak harus tunggu jadi apoteker. Bahkan dari mahasiswa pun bisa gitu. Termasuk ya aku lakuin selama 3 tahun ini. At least
walaupun kita belum bisa mengubah situasi keseluruhannya ya di Indonesia, tapi dengan kita mulai bersuara, mulai nunjukin diri, at least orang tuh tahu loh jurusan farmasi itu ada. At least orang tuh tahu loh farmasi itu mata kuliahnya apa aja, belajar apa aja. Itu kan kalau kita ngomongin dari sisi marketing itu masih di awareness ya. Itu masih di sisi awareness dan itu sudah plus point. Mungkin dulunya 0, sekarang karena kita udah speak up di social media udah jadi plus 1. Gitu. At least dari 0 ke 1, 0 to 1 gitu ya. Nah, itu adalah opportunity-nya, termasuk nggak terlepas dari edukasi-edukasi yang sering misleading di social media. Dulu zaman covid kan apa nelen minyak kayu putih, kacau itu. Ngomongin apa gitu kan. Itu jadi ruang kita gitu membenarkan yang ada yang kita tahu. Tapi ada trendnya juga gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman di rumah sini pernah melihat atau enggak, sekarang ada juga orang-orang yang jualan obat itu di TikTok. Ya, itu dia. Itu mau gue bahas dari next question. Iya, lanjutnya ya. Oke. Jadi mau ditanya dulu kalau lanjut. Iya, aku juga agak prihatin sih melihatnya gitu. Semakin kesini, oh ternyata ada orang yang mungkin bahasanya kelebihan gitu ya. Jadi dia coba memanfaatkan semaksimal mungkin sosial media malah jadi jualan obat di sana. Padahal kita selama kuliah farmasi kan kita juga belajar namanya undang-undang etika peraturan ya. Kita ada guideline-nya, kita ada batasan-batasannya gitu, dan itu sebagai mahasiswa walaupun kita di era digital itu harus tetap diterapkan. Dan itu juga mungkin jadi PR sih untuk pemerintahan gitu ya, untuk mungkin bisa membuat aturan itu lebih rigid karena sekarang kondisinya udah berubah gitu. Orang-orang jualan obat dan yang jualan itu ternyata lulusan farmasi. Ini yang jualan ternyata lulusan farmasi. Mungkin kalau yang jualan tukang gorengan, mereka nggak tahu gitu kan. Tapi ini yang jual TTK gitu ya, atau lulusan farmasi. Apotek lagi, besar lagi. Iya, jangan disebut tapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gitu sih, nah mungkin itu thread-nya atau ancamannya ada di situ nih. Kita, I think itu PR bersama sih, PR pribadi, PR institusi pendidikan, PR pemerintah juga gitu, gimana caranya pemanfaatan social media dan teknologi itu jadi lebih baik ke depan. Oke. Kalau sekarang sih, apoteker atau mahasiswa farmasi banyak nggak sih yang udah jadi influencer? Kalau menurut lo? Misal kita benchmark ke dokter, ke nurse dan yang lain-lain, posisinya sekarang lagi di mana sih mereka itu? I think aku belum bisa jawab either way banyak atau enggak, tapi aku lihat mereka berkembang. Dan that's the most important part ya. Bahwasannya yang penting kita grow. Dari yang dulu nggak ada jadi ada. Dari yang dulu mungkin 1, sekarang 2, 3, 4 mulai bertumbuhan gitu ya. Aku ngelihat ingat banget 2020, aku mau ngomong 20 tahun lalu. 2020 waktu itu aku awalnya follow TikTok, kayaknya cuma ada 1-2 content creator farmasi yang aku lihat gitu ya. Dan sekarang udah mulai banyak. Artinya kita melihat ada positif drives gitu ya, positive axis gitu. Banyak sekarang influencer yang dari farmasi, dan harapannya sih kedepannya pasti semakin banyak gitu. Kalau dari sisi influencernya Pel, itu ada nggak sih etika yang harus dipenuhi? Kalau misalkan kan tadi kan lu bilang bahwa farmasis harus memenuhi undang-undang misalnya. Nah kalau dari sisi influencernya sebenarnya ada nggak sih etikanya? Karena mungkin banyak nih teman-teman yang mau mulai, tetapi mereka pertama pasti bingung mau buat apa. Terus kalau misalnya gue mau nge-share informasi obat takut salah nih, atau ada nggak sih etika dari influencernya, dari sudut pandang influencernya? Kita kalau misalnya ngomongin masalah ini, sebenarnya kalian jurusan farmasi atau nggak cuma farmasi ya, semua jurusan kesehatan yang mungkin punya ethical rules sendiri, kalian itu sebenarnya lebih berat karena kalian menjunjung peraturan dari sisi sebagai influencer plus combine dengan aturan kalian sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi kalian harus menggenggam 2 aturan. Kalau dari sisi influencernya sebenarnya itu berlaku untuk semua influencer, ya kan? Itu berlaku untuk semua influencer, aturan di sosial media seperti apa. Simply ya nggak usah bawa sara, nggak usah nyinggung isu yang sensitif gitu. Atau kalaupun isunya sensitif, kalian harus terima konsekuensi kalau nanti rame gitu ya. Tahu sendiri netizen Indonesia gimana gitu ya. Netizen Indonesia tuh kacau banget gitu. Lu pernah dibully? Apa belum? Jujur nggak pernah. Alhamdulillah. Gue nyebutnya nggak pernah, bukan belum. Belum pernah. Jangan sampai. Iya, jadi netizen Indonesia itu kan ya kita lihat sendiri lumayan tajam. Betul. Kan ya. Jadi kalau mau cari ketenangan atau aman-aman aja
aja di sosial media, maka jangan singgung topik yang sensitif. Hmm, Rules itu satu. oke. Terus yang kedua sebenarnya basic rules dari segi tadi yang kamu sebutin, SARA dan lain-lain. Oke. Dan yang ketiga sebenarnya kalau ngomongin influencer, tergantung di mana kamu berkarya. Aplikasi apa atau sosial media apa. Oke. Pernah dengar nggak kata orang-orang gitu ya? Sebenarnya tuh kita bebas mau konten apa aja tuh gak ada aturannya, gitu ya. Gak ada aturan yang mengikat. Sebenarnya itu lumayan, aku nganggapnya itu benar sih. Karena aturan itu udah ada di masing-masing aplikasi itu, Niko. Oke. Kita sebagai influencer, sebagai content creator itu sebenarnya udah terikat dengan aturan yang ada di masing-masing aplikasi. Kalau di TikTok itu community guideline namanya. Jadi kadang kalau kita nyebutin kata yang kasar mungkin atau kita nyebutin kata yang kurang baik, itu bisa langsung di take down sama TikTok. Simply itu aturan yang sudah mengikat kita secara otomatis. Kalau kita jadi influencer itu udah dibantu, kita udah diarahin. Jadi content creator yang baik gimana. Tinggal kita memoles diri kita dengan tadi aturan yang kedua dari sisi farmasinya. Gitu. Gue tanya itu kenapa Kal soalnya? Kenapa tuh? Gue nonton Netflix kemarin tentang Matref. Lu nonton apa sih? Yang gue lupa filmnya lagi, yang aktornya Chris Evans kalau nggak salah. Dia itu ceritanya jadi Matref di salah satu industri farmasi di mana? Di US. Dia ngejual obat yang ibaratnya ya kayak kalau Matref kan ibaratnya KPI kan, KPI kan. Betul. Nah, dia jadi jual obat, ternyata obat yang dia jual itu bahaya, bikin pasien meninggal. Wah, banyak tuh rame. Nah, itu dari sisi apa namanya ketika Matref, nah dia apa ya ibaratnya promosinya gila-gilaan di sosial media, terus datangin ke dokternya dan yang lain-lain. Jadi maksudnya apakah memang itu bisa terjadi nanti ke depannya, kan yang ditakutkan seperti itu, atau memang menurut lo kita berjalan di jalan yang benar, atau memang ada kemungkinan seperti itu? Menurut lo gimana? Kalau bicara masalah kemungkinan pasti ada. Masih ada ya? Masih ada. Karena kita juga sebenarnya mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak pernah kepikiran bahwa dunia farmasi juga bisa shifting ke digital era kayak gini kan. Kita nggak punya clue dulu. Dan sekarang ternyata kejadian. Artinya di masa depan juga bisa shifting makin jauh lagi gitu. Secara kemungkinan ada. Nah, preventifnya mungkinnya gimana gitu. Sebenarnya tadi yang sempat aku mention di awal, ketika ada perubahan sistem, perubahan surrounding kita, maka itu jadi PR bersama. PR kita, PR institusi pendidikan, PR masyarakat, PR pemerintah gitu. Jadi kita punya peran masing-masing gitu. Nah, tadi kalau misalnya mungkin gak nanti ada Matref yang manfaatin media sosial untuk jualan obat yang mungkin di luar batasannya atau di luar aturan, itu mungkin terjadi. Preventifnya gimana? Ya dari pemerintah, dari perusahaannya bikin aturan pastinya, dari policy, dari institusi pendidikannya melihat ada kasus kayak itu, dibawa ke institusi pendidikan, dibahas di kelas supaya mahasiswanya ketika keluar udah aware. Gitu. Dari sisi kitanya sebagai masyarakat, of course harus tahu beli obat yang benar itu di mana, seperti apa ya. Yang sederhana deh, cek klik BPOM itu juga harus tahu gitu ya. Membatasi diri sendiri dan membentengi diri sendiri. Gitu sih. Oh iya, tadi lu sempat singgung tentang di kelas ya? Betul. Di kelas, di kampus lu ada nggak sih tentang kuliah marketing buat farmasi? Jujur nggak ada. Nggak ada. Jujur nggak ada. Jadi adanya sih waktu itu farmakoekonomi ya. Farmakoekonomi itu malah tapi lebih ke ngitung duit. Iya, mas benefit analysis atau anything else gitu ya. Itu lebih ke arah bisnisnya sebenarnya. Tapi kalau spesifik ke marketingnya, jujur nggak ada sih. Jadi memang yang gue tekunin sekarang itu most likely hasil otodidak. Gitu. Menurut lo perlu nggak ditambahkan mata kuliah itu di farmasi? Menarik tuh. Yes, itu menarik sih sebenarnya. Nah, kalau menurut gue sih, mungkin kalau misalnya mata kuliah kayaknya terlalu besar. Kayaknya terlalu besar. Mungkin bisa dimasukin sebagai bab aja gitu, atau modul gitu, atau pertemuan. Ya let's say buatlah 2 pertemuan gitu. Di dalam satu mata kuliah mungkin nanti kita bikin mata kuliah ya either way di farmakoekonomi itu atau pengenalan industri farmasi. Kalau selama ini mungkin agak melenceng dikit ya kok. Selama ini sih di kampusku, tempatku belajar. Di tempatku belajar memang selama ini yang dikenalin kalau masalah industri itu kebanyakan ya R&D gitu ya, QC, QA, produksi, kebanyakan memang muter-muter di situ. Yang specifically lulusan farmasi yang bisa di situ. Di manufaktur kan ya? Di manufaktur, di produksi. Padahal ketika aku nyemplung di industri farmasi itu luas banget teman-teman. Posisinya tuh banyak banget gitu kan, dan itu
nggak kebahas dengan tuntas di kuliah gitu. Nah mungkin PR-nya lebih ke arah sana sih, sehingga nanti si marketing itu bisa nyelip di sana gitu. Di mata kuliah yang itu ya. Betul. Tidak dibuat mata kuliah spesifik gitu. Mata kuliahnya namanya apa? Terserah kalian. Oke. Berarti dalam tanda kutip, lu setuju ya bahwa farmasi ini saat ini bukan era lagi di balik meja, tetapi bisa keluar gitu. Ibaratnya bisa banget untuk ngajarin orang lewat sosial media, bisa datang. Oke, I see. Nah, next question berarti adalah gimana caranya, Vel? Kalau misalkan dari awal, misalnya gini, gue dapat banyak pertanyaan nih, Vel, dulu. Kebetulan untuk podcast ini juga, dia tahu PPDC mengundang lu, dia nanya sama gue. Oke. Dia mahasiswa semester 1 lah, semester 1 semester awal-awal lah. Nah, dia mau nih, Vel, untuk melakukan menjadi influencer. Stepnya apa yang harus dilakukan, Vel? Kalau misalkan dia ibaratnya tanda kutip masih awam dari farmasinya, dia belum baru belajar gitu kan, dari sisi influencer belum ada pengalaman, gimana Vel step-stepnya gitu, Vel? Mungkin bisa di-spill. Oke, ini kita miss banget ya bahasannya adalah influencer dan influencer specifically farmasi ya. Ya, betul. Oke. Aku selalu menanamkan prinsip bahwasannya kita ngomong di sosial media itu sesuai sama kapasitas kita, gitu ya. Jangan kesannya sok tahu, apalagi ini informasi yang krusial ya, berkaitan sama kesehatan, berkaitan sama etikal gitu ya. Kalau misalnya cuma sekadar beropini tentang film ini bagus nggak, makanan ini enak nggak, itu mah terserah gitu kan, itu bebas, nggak perlu yang gimana banget aturannya. Tapi di sini kita bicara masalah kesehatan, kita ada aturan juga, maka bicara sesuai kompetensi. Artinya kalau memang teman-teman mau jadi influencer, itu lihat di mana teman-teman berdiri sekarang. Tadi dia masih semester 1. Apa yang kamu at least udah paham di semester 1 itu? Kalau misalnya memang belum paham bagaimana caranya melakukan tata laksana, bagaimana cara melakukan PIO, ya nggak usah. Seperti gitu kan, ya nggak usah. Kalau belum tahu gitu. Yang ditahu apa? Mungkin kehidupan di farmasi itu seperti apa gitu ya. Cara masuk jurusan farmasi seperti apa? Itu sudah bagian dari edukasi juga gitu. Artinya orang udah aware jurusan farmasi tadi yang aku bilang di awal. Jadi bisa mulai dari situ. Mulai yang memang topiknya dia benar-benar paham, dia tahu. Apakah itu dalam artian membatasi diri sendiri untuk eksplor? Ya enggak juga. Gitu. Karena teman-teman nanti seiring berjalannya waktu kan semesternya naik nih, yang dipelajarin makin banyak. Nah teman-teman bisa burden, bisa memperluas juga tuh tadi apa ya? Disampaikan di TikToknya atau di kontennya. Gitu. Nanti kalau udah apa kan pasti kan ilmunya juga lebih banyak tuh. Nanti udah shifting lagi. Kayak aku sebenarnya gitu sih. Jadi gimana waktu semester 3 karena belum tahu apa-apa dan masih sepertinya tidak cocok di farmasi. Masih tahu itu gitu ya. Jadi yang dibahas mungkin masalah ya lapar, ya keseharian, gitu ya, jauh-jauh. Yang nonton banyak ternyata gitu ya, nonton banyak. Jadi nggak harus yang edukasi banget gitu ya, apa yang kita paham aja gitu. Seiring berjalan waktu aku naik semester akhir, mulai kemudian aku bahas tentang penelitian gitu. Seiring naik juga semester akhir, aku mulai coba intern, aku bahas karir. Sekarang aku udah kerja, aku bahas industri farmasi gitu. Jadi there's always a way untuk kamu to develop dan explore sih sesuai sama timeline kamu. Oke. Jadi jangan sampai kita so tahu ya. Iya, benar. Karena banyak ya? Iya, banyak ya. Takutnya malah ditanya misalkan obat diabetes apa malah dikasih ACI malah nanti kan bahaya kan? Biasanya kalau lebaran itu. Lebaran ya. Liburan, iya. Keluarga pasti. Betul. Lu ngalamin gitu? Kita semua ngalamin. Oke. Berarti sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalnya semester 1 bisa nih kalian misalkan jelasin tentang kehidupan kuliahnya, mungkin tips masuk farmasinya, dan pokoknya sesuai dengan kapasitas lah ibaratnya. Oke. Kalau misalnya lu tahu Vel, gue mau bahas misalkan tadi, gue mau membahas mengenai obat anti diabetes misalkan. Nah, terus gimana Vel caranya kita ngundang audiens masuk ke kita? Misalnya kita udah tahu nih farmasi nih, gue mau menjadi seorang content creator yang berfokus pada farmasi klinis. Nah, gimana caranya audiens ini tahu bahwa kita mau menjadi content creator farmasi klinis? Kan karena kan influencer banyak tuh Vel, banyak. Nah, gimana caranya kita menentukan target marketnya dan marketnya kasih feedback juga ke kita? Menurut lu gimana?
Oke, ya mungkin ini aku bahas specifically di Instagram dan TikTok aja. Oke. ya. Jadi memang first step-nya adalah kalian tentuin dulu kalian mau jadi content creator yang seperti apa dan bidang apa, which is sudah kamu lakukan tadi ya. Kamu udah tahu kamu mau jadi apa gitu Oke. ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya memang akun kamu udah rintisnya dari nol, Niko. Aku selalu men-suggest jangan fokus ke tips and triknya dulu, tapi fokus ke diri kamu dan mindset kamu dulu. Kenapa? Karena di sini orang banyak yang gugur. Ketika dia memang sudah tahu nih mau jadi content creator apa, mulai merintis, baru sebulan nggak FYP, udah harus menyerah gitu. Ini kan masalah mindset ya, ini masalah mindset dan masalah visi ke depannya gitu, seberapa kencang, seberapa kuat gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu dibenahi. Jadi yang namanya membangun personal branding di social media, bangun konten itu kan nggak instan. It takes 3 years for me gitu ya, untuk akhirnya diundang dengan UP di sini gitu ya. Bukan 3 tahun gitu, dan jadi nggak apa-apa, semua orang punya titik nol. Dan ketika teman-teman masih grow, viewersnya mungkin masih sedikit, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu tips yang kedua setelah menentukan visi. Nah, yang ketiga itu lebih karena teknis. Teknis itu gini, yang namanya teman-teman itu kalau mau personal brandingnya kena di masyarakat, itu satu harus konsisten. Konten itu jangan diganti-ganti. Karena tadi udah tahu kan mau konten apa, maka fokuslah di sana dulu. Let's say 6 bulan atau 3 bulan deh, itu paling cepet kayak income ya. 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Kenapa? Kita di sana testing, tes market dulu gitu ya. Karena bisa aja kalau teman-teman tuh makin konsisten, TikTok itu tuh dia bisa ngasih semacam label nih kok. Label ke konten kreator yang ada di aplikasi itu. Jadi kalau misalnya kamu sering bahas farmasi ya, dia udah labelin kamu tuh konten kreator farmasi, sehingga kontenmu ini akan disebarkan ke orang-orang yang mungkin mencari konten farmasi atau menonton konten farmasi. Gitu. Kalau kamu kontennya berubah-ubah terus, TikTok tuh bingung kamu tuh sebenarnya konten apa gitu ya. Jadi dia susah untuk mendistribute ke audiens gitu dari sistemnya gitu. Itu bahasa gampangnya gitu sih. Jadi yang ketiga tadi konsisten ya. Dan yang keempat adalah ini tips tambahan dari aku gitu. Always try dan always start with hook sih sebenarnya. Jadi cari hook yang menarik gitu. Topik edukasi, topik obat-obatan itu sebenarnya bukan topik yang menarik. Ya sebenarnya bukan topik yang menarik gitu ya. Fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan. Kecuali orang yang benar-benar mau belajar atau benar-benar nih si obatnya mungkin lagi ada kasus. Contoh kayak ethylene glycol kemarin gitu ya. Orang nyari semuanya tentang ethylene glycol. Tapi kalau yang in the meantime nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, jarang banget orang yang tiba-tiba mereka mencari obat anti diabetes kayak jarang aja kan. Iya gitu ya. Maka attract audiensnya dengan mulai opening yang menarik. Kamu bisa ambil case-case yang ada di lapangan yang mungkin selama ini contoh disalahgunakan, contoh pemakaiannya nggak benar, misalnya contoh atau ada kasus-kasus lain yang sekiranya menarik, itu diangkat jadi permukaan gitu. Jadi kalau misalnya di awalnya mungkin kayak cuma langsung jelasin obat anti diabetes adalah lalala, kebanyakan orang nanti nggak terlalu tertarik sih nonton, kecuali memang mahasiswa yang pengen belajar gitu. Tapi apakah salah mulai dengan yang seperti tadi gitu yang awal-awal ya nggak salah juga gitu sih. Berarti bukan dalam arti kita mencari sensasi ya, kan banyak ya, banyak yang kayak gitu kan. Ibaratnya lu mulai dari nol, tiba-tiba lu kasih sensasi yang besar, parah, terus FYP, lalu baru tuh konten-konten. Ada kayak gitu ya? Ada Indonesia kayak gitu tuh ya. Iya. Jadi kalau misalnya cari sensasi kayak gitu tuh sebenarnya naiknya cepet, turunnya juga cepet nih kok. Turunnya cepet, dia nggak long last gitu ya. Jadi ya once dia udah nggak ada sensasi, orang udah lupa. Orang udah melihat sensasi yang lain gitu ya. Jadi dia nanti gampang dilupakan gitu. Mungkin sedikit belok nih Vel. Ketika lu udah jadi influencer, apa aja sih yang lu udah dapat saat ini? Ibaratnya kan apakah banyak nih yang minta foto gitu? Aduh Marvel gitu. Siapa tahu lu lagi ke Ayon, misalkan ke Ayon, terus ada yang teriak Marvel gitu. Ada nggak? Selama ini pernah nggak kayak gitu? Atau apa yang udah lu dapat gitu Vel? Gue nggak bayangin gitu maksudnya. Gue udah hari Peter Pan ya. Yang jelas sih life changing itu pasti. Life changing. Maksudnya dulu aku
ya kayak ya mahasiswa biasa gitu ya, atau anak-anak biasa di pedalaman Lampung, teman-teman dari Bandar Lampung gitu ya. Aku gak pernah kepikiran hidupku bakal kayak gini gitu. Jadi life changing dalam artian simple, kayak dulu buka Instagram, buka DM, paling yang DM teman-temanku. Sekarang setiap hari ada aja yang nge-DM, nanya soal lah, nanya inilah, nanya itulah, minjem itulah gitu ya, ebook atau apapun itu, atau sekadar masih tahu kalau dia habis ujian atau apapun. Intinya audiens atau orang-orang tuh jadi makin banyak berdatangan gitu. Aku itu satu sih. Dan yang kedua, life changing tadi ya, kalau misalnya di live foto gitu, kita sebenarnya nggak seheboh gitu. Nggak siapa itu ya? belum amin dong saya punya. Jadi ya kalau misalnya dimintain foto gitu ya ada gitu ya. Cuman aku jujur sampai sekarang masih nggak percaya gitu. Masih nggak percaya kayak ketika ada orang ngajakin foto tuh aku mikir, kenapa sih? Ya aku siapa? Gitu. Kenapa mereka mau aku gitu? Terus yang ketiga adalah dari sisi opportunity sih. Nah ini yang paling aku highlight sebetulnya selama ini. Aku nggak pernah berhenti mengucap syukur dengan kondisi yang sekarang, karena the fact that tadi sempat aku singgung di awal juga, aku bisa duduk di sini sekarang, aku bisa duduk dengan berbagai acara itu ya karena si influencer ini gitu, atau karena di dalamnya konten ini, dan juga karena farmasinya gitu. Jadi life changing sih, aku kayaknya tadi mau sekarang udah hampir 90 session gitu ya, aku datangi gitu selama ini untuk bicara gitu, dan across the nations juga. Jadi itu mungkin gak bakal terjadi kalau aku nggak berkarir di sini. Gitu. Oke, berarti dari segi yang tadi juga, terus itu kita dapat intern juga dulu kan dari sini kan? Betul, dapat intern pun dapat pekerjaan full time. Iya, itu dari situ. Wah, ya dicoba. Jadi ibaratnya personal branding itu perlu banget ya. Betul. Personal branding perlu banget, karena ibaratnya gue juga ngalamin gue ke beberapa tempat dari personal branding juga. Itu penting banget teman-teman, dibangun dari semester awal bahkan ya. Betul. Oke. Kalau lanjut, kalau misalkan kita itu menjadi influencer, kan tadi lo sempat singgung bahwa apoteker saat ini bahasa halusnya tuh tersampingkan ya kan. Nah, gimana caranya dari influencer ini bisa meningkatkan ekstensi dari apoteker? Kan sekarang kan tadi lu bilang nih, lu ke rumah sakit manggilnya dok, manggilnya nurse, gitu kan? Tapi jarang yang manggil apoteker, manggilnya dok, terus-terusan. Nah, gimana caranya dari sisi influencer ini bisa meningkatkan ekstensi dari profesinya ini sendiri? Oke, sebenarnya kuncinya adalah kalau kita mau terekspos, kita pengen orang kenal, ya kita cari cara gimana kita terkenal itu dalam artian nggak harus followersnya jadi 1 juta gitu, nggak sih? Maksudnya orang jadi tahu kita, caranya orang tahu kita itu gimana? Jadi kita harus muncul di depan orang itu, gitu kan? Kalau misalnya spesifik kita ngebahas influencer, maka cari channel, cari social media yang mungkin bisa jadi cara kalian untuk diketahui audiens, gitu. Mungkin contoh tadi apoteker klinis selama ini ada di balik instalasi farmasi, yang ditemuin ya orang-orang yang ada di rumah sakit. Apakah mereka ingat siapa apotekernya? Nggak mungkin ingat gitu kan. Apakah apotekernya ingat juga pasiennya? Ya nggak mungkin ingat, sekali bisa ratusan ribuan orang gitu kan. Maka cari cara lain, gitu ya, untuk supaya gimana kamu itu dikenal orang. Tadi bisa lewat sosial media gitu. Nah, di sosial media itu apakah harus benar yang konten itu ngomong, nunjukin muka yang kita kelihatan? Nggak harus. Banyak jenis kontennya. Bahkan aku sempat notice juga nih, gue bikin konten yang mungkin sifatnya kayak infografis gitu ya, gitu. At least orang itu udah tahu, oh ini ada username namanya Nico, dia sering bikin konten ini. Orang kalau misalnya tertarik nanti di visit profilnya, oh orangnya ternyata yang ini. At least sampai situ dulu lah, sampai situ dulu gitu ya. Tadi mungkin nggak ada yang kenal, orang jadi kenal sedikit-sedikit gitu sih. Jadi yang penting manfaatin lah sosial media yang ada. Gimana caranya itu nanti sesuai diri teman-teman. Kalau misalnya ternyata kebanyakan kan stigma lulusan farmasi atau anak-anak farmasi itu introvert. Betul. Gitu ya. Ngomongnya sama mencit bukan sama manusia gitu ya. Nah, memang kontennya kayak gitu. Jadi mungkin kalau dihadapkan di depan kamera nggak semuanya bisa. Ya. Makanya tadi aku singgung, apakah kontennya harus yang straightforward kalian ngomong depan kamera? Enggak, sebenarnya kalian bisa adjust. Yang penting sosial media itu dimanfaatin dulu. Gitu sih. Oke, berarti kalau misalkan tadi ngomongin soal introvert sedikit tuh singgung, berarti kalau misalnya ketemu orang lebih baik SKSD ya kali ya?
Atau gimana dari lu? Gimana? Misalkan gini, lu datang ke lingkungan baru, mungkin ini agak skip belok ya. Datang ke lingkungan baru, tadi kita sebagai siapa lah gitu maksudnya bawa kan. Nah, gimana caranya lu bisa berbaur ke orang-orang itu? Dari tips lu gimana? Apakah SKSD doang atau gimana? Oke, wah ini menarik. Menarik kan? Aku kalau bisa ketemu orang kan bagaimana hari ini? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya aku sebenarnya kalau misalnya ketemu orang banyak sih atau orang-orang baru ya, jujur orang-orang tuh ngelihatnya aku ekstrovert banget. Orang-orang ngelihatnya aku ekstrovert banget. Tapi ketika aku ketemu orang baru, aku nggak langsung yang kayak SKSD sih sebenarnya. Biasanya aku kalau di satu perkumpulan kayak gini, aku observe dulu. Observe dulu mereka ngomongin apa, arah obrolannya kemana gitu. Apalagi misal di posisi yang aku outsider sendiri. Kayak gini nih, aku outsider kan gitu ya. Aku dari luar nih, kalian orang anak UP. Biasanya aku observe dulu. Nah kalau udah observe, nanti baru aku nimbrung di obrolan yang mana aku bisa nimbrung. Gitu sih biasanya gitu ya. Jadi nggak langsung kayak langsung nimpalin obrolan gimana. Biasanya aku observe dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya dari observasi itu kalian lihat lingkungan ini kayaknya enak untuk diajak ngobrol gitu ya, kalian bisa langsung nyemplung. Karena kan ada aja yang lingkungan yang mungkin intimidating gitu ya, atau ada yang satu dua orang yang dominan banget ngomong terus gitu ya, nggak izinin kalian ngomong. Ya kalau kayak gitu nggak usah paksain diri sih kalau aku gitu. Jadi depends on kalian ada di circle atau lingkungan yang seperti apa gitu, baru bisa nyemplung. Tapi kalau ngajak kenalan biasanya despite lingkungannya itu kayak gimana pun aku biasanya tetap ngajak kenalan sih, sekadar kenalan aja gitu ya. Gitu, it's a must. Tadi aku turun Gokar, aku langsung kenalan tadi sama teman-teman aku sebelum kadang aja. Gak apa tadi kenalan lagi. Oke. Mungkin ini last question, well. Udah last kan? Gak berasa. Oke, sebenarnya tantangan apa Fer yang akan dihadapi oleh nanti influencer farmasi? Ibaratnya mau nanti dia mahasiswa tadi semester 1 sampai jadi apoteker, bahkan misalkan udah paling tinggi lah. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh mereka ini untuk era kedepannya tentang dari sisi influencernya, dari sisi teknologi dan yang lain-lain Fer? Oke, kalau masalah tantangan aku udah ngebagi jadi dua ya, kamu pikirin ya. Tantangan dari sisi internal sama dari eksternal. Internal tuh tantangan yang datang dari diri sendiri, sama eksternal tuh yang dari luar. Kalau dari internal sebenarnya tantangannya adalah konsisten. Itu tantangan yang paling besar. Istiqomah, misalnya disebutnya istiqomah atau konsisten gitu ya. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu kalian terekspos dengan banyak hal baru, materi baru, pengetahuan baru, bidang baru. Mungkin yang awalnya punya visi kuat, aku pengen jadi apoteker yang bisa mengedukasi masyarakat via sosial media. Visinya sangat besar gitu. Tapi seiring berjalan waktu mungkin tadi udah kerja yang mungkin duitnya lebih banyak, atau mungkin tahu bidang yang mungkin ternyata lebih menarik, sehingga niat tadi mulai luntur. Itu challenge kan, itu challenge untuk diri sendiri gitu. Apalagi nanti kalau udah dalam jangka waktu yang lama. Nah yang kedua dari eksternal, teman-teman tahu kan sekarang kayak misal kondisi TikTok Shop ditutup gitu misalnya, itu kan sesuatu yang kita tidak prediksi sebelumnya gitu ya. Nah hal-hal kayak gini, misal mungkin nanti di TikTok ada regulasi apa khusus konten kesehatan, mungkin nanti dari pemerintah atau mungkin dari ikatan apoteker atau apapun itu punya regulasi khusus gitu ya. Nah itu juga jadi challenge untuk apa? Untuk adaptasi. Itu untuk adaptasi sama nanti perubahan yang pasti ada, perubahan-perubahan ke depan. Karena aku sih udah ngebayangin ya, semakin banyak nanti yang tampil di sosial media dari tenaga kesehatan, itu semua kan belum tentu orang-orang yang tampil itu orang-orang yang bijak, belum tentu gitu. Faktanya memang ada beberapa nakes yang tampil di sosmed yang memang nggak bijak ternyata, gitu kan. Itu kan mencoreng ya. Itu mencoreng yang kita lagi struggling untuk membangun nama apoteker, membangun nama farmasi di sosial media, ternyata ada yang menyalahgunakan gitu ya, nggak bijak gitu. Contoh jualan obat tadi gitu misalnya. Itu kan malah makin mempersulit gitu ya. Ini lagi tergopoh-gopoh gitu ya. Dan ikut tergopoh-gopoh ini makin bikin sulit gitu kan misalnya gitu. Nah itu challenge-nya sih sebenarnya, tantangannya yang aku lihat yang paling real, yang paling konkret itu ada di situ gitu. Oke. Berarti cukup banyak sebenarnya, cukup challenging lah ibaratnya kalau gue lihat masa depannya. Jadi tadi mungkin gue simpulin bahwa apoteker atau mahasiswa farmasi udah nggak lagi di balik meja aja, bisa juga nanti kita bisa di balik pintu, bisa di balik manapun gitu kan. Bisa ibaratnya
di medsos, jadi influencer dan yang lain-lain, tetapi perlu ada step-step nih, tantangan-tantangan juga dan yang lain-lain yang harus kalian hadapi gitu. Karena sekarang kan juga kan masuk formasi kan ibaratnya, oh gua ngelihat si ini mau jadi kayak gini, ngelihat si ini mau jadi kayak gini, jadi kan pokoknya terus kan. Itu menjadi salah satu juga tantangan kalau dari sudut pandang gue yang gue lihat gitu. Oke deh, karena udah cukup lama, udah sejam nih mungkin. Tak kerasa banget. Gak kerasa banget kan? Gak kerasa banget kan? Kayaknya kita bisa bikin podcast ini 24 jam. 24 jam, siap. Oke, thank you Marvel yang udah datang ke UP, udah Pancasila, ke PPDC, terusnya PPDC lo tau nggak apa? Apa tuh PPDC? Pancasila Pharmaceutical Debat Club. Oh, Ini tuh debat. Iya. Jadi kita tuh menghadirkan terobosan baru gimana cari mahasiswa farmasi ini dapat ilmunya dulu, dapat ilmunya sebelum nanti bisa berdebat. Bagus ini bagus banget sih, karena aku juga ngerasain ya selama ini kita kurang research pembelajaran yang mungkin bisa mendukung karir kita di farmasi. Betul. Tapi sebenarnya itu nggak dipelajari di kelas. Gitu ya, itu terobosan keren. Siapa terobosan? Pasti yang mulia Niko ya, pastinya ya yang menerobos ini semua. Keren banget. Oke, siap. Thank you Marvel sekali lagi yang udah masuk UP. Teman-teman jangan lupa saksikan lagi season selanjutnya ke depannya, karena PPDC tidak akan berhenti sampai sini. Kita akan menginfluence berbagai permasalahan-permasalahan farmasi saat ini. Thank you for watching. Thank you. See you again. Thank you.